Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendrik SPD, Angkatan 33 dari kelompok 2, Latsar PPSDM Regional Bandung tahun 2021. Baiklah, hari ini saya akan membahas tentang sintesa agenda 3 dan personal branding. Baiklah, pertama kita akan membahas tentang agenda 3. Yang pertama ada manajemen ASN, yang kedua pelayanan publik, yang ketiga WOG atau Wall of Government. Sekarang kita lanjut. Yang pertama dulu, manajemen ASN. Apa saja yang kita bahas? Yang pertama, kedudukan dan peran ASN. Yang kedua, hak dan kewajiban ASN. 3. Kode etik ASN. 4. Konsep sistem merit dalam pengolahan ASN. Kedua, kita membahas pelayanan publik. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama, prinsip pelayanan publik. Yang kedua, pola pikir sebagai pelayanan publik. Yang ketiga, etika pelayanan publik. Dan yang ketiga, kita membahas tentang Wall of Government. Apa saja yang akan dibahas? Yang pertama, konsep WOG. Yang kedua, penerapan WOG. Yang ketiga, implementasi. Yang pertama, manajemen ASN adalah pengaturan profesi pegawai sehingga menjadi ASN yang unggul dan selaras dengan perkembangan zaman. Yang pertama, peran ASN sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau disebut juga dengan KKN. Yang kedua, kedudukan ASN. Kedudukannya berada di pusat, daerah, dan luar negeri. Selanjutnya, manajemen ASN. Peran ASN: 1. Pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, pelayanan publik. Yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Lalu, hak dan kewajiban ASN. Yang pertama, ASN berhak atas kesejahteraan dan pengembangan kompetensi. Yang kedua, kewajiban ASN sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Selanjutnya, kode etik merupakan acuan bagi ASN dalam menyelenggarakan birokrasi pemerintah untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Selanjutnya, sistem merit. Sistem merit menjamin objektivitas, artinya manajemen ASN didasarkan atas 1. Kualifikasi, 2. Kompetensi, 3. Performan atau kinerja, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, agama, jenis kelamin, asal-usul, dan lain-lain. Yang kedua, pelayanan publik merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat akan barang, jasa, dan pelayanan administrasi. Prinsip pelayanan publik yaitu partisipatif. Selanjutnya, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, terjangkau, akuntabel, dan berkeadilan.
Lalu unsur pelayanan publik. Pertama, penyelenggaraan pelayanan. Kedua, kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir, penerima layanan. Pola pikir sebagai pelayan publik. Pelayan publik merupakan hak warga negara diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara dengan tujuan untuk mencapai hal-hal strategis bagi kemajuan bangsa. Etika layanan publik. 1. Sikap sopan dalam komunikasi. 2. Sikap menghormati dan menghargai pihak lain. 3. Sikap penuh perhatian yang baik dan wajar. 4. Sikap suka menolong. 5. Tenggang rasa. 6. Ramah, akrab dan bersahabat. 7. Sikap menguasai diri dan mengendalikan emosi. Yang ketiga, word of government. Apa saja yang menyebabkan terjadinya word of government? Pertama, dorongan publik untuk kinerja good government. Yang kedua, adanya ego sektoral. Yang ketiga, perkembangan teknologi dan informasi. Yang keempat, adanya keberagaman. Konsep whole of government. Sebuah pendekatan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan manajemen program dan pelayanan publik. Penerapan whole of government. Pertama, penguatan koordinasi antar lembaga. Kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Ketiga, membentuk gugus tugas. Yang keempat, koalisi sosial. Tantangan whole of government. Pertama, kapasitas SDM dan konstitusi. Kedua, nilai dan budaya organisasi. Ketiga, kepemimpinan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang personal branding. Apa saja itu? Mengetahui kedudukan, tugas, dan fungsi dalam organisasi. Kemudian, melaksanakan kebijakan dan pelayanan publik secara profesional, netral, bebas dari KKN. Mengembangkan diri dengan meningkatkan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja. Memberikan pelayanan publik yang prima dengan mengedepankan kode etik. Yang terakhir, mampu melakukan koordinasi, kolaborasi, dan integrasi dalam meningkatkan pelayanan melalui gagasan kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi digital.